Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Putusasari akan memaparkan sastra lisan Semende sebagai transformasi simbol pendidikan berkarakter budaya daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini saya akan mengangkat daerah Semende yang berada di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Yang sastra lisan yang saya angkat adalah asal mula Maksumai, asli dari Semende. Sastra lisan hadir di tengah-tengah masyarakat tradisional yang masih menjaga dan melestarikan berbagai aspek kehidupan. Meskipun orang-orang yang ikut andil sastra lisan tampak hidup dalam jurang, tetapi tatanan nilai intrinsik kemanusiaan lisan masyarakat menjadi ikon budaya. Akibat budaya masa lalu yang membentuk peradaban Nusantara, tradisi lisan mulai surut dengan ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur. Masyarakat Semende memiliki sastra lisan Semende, yaitu prosa asal mula Maksumai. Sastra lisan Semende mengandung nilai-nilai yang mencerminkan kekayaan kejiwaan, filsafat, watak, dan lingkungan peradaban yang sudah terbentuk dan terbina dalam tradisi. Oleh karena itu, penggalian simbol dalam tradisi lisan diperlukan untuk melihat transformasi simbol budaya sebagai bidang pendidikan karakter. Sastra lisan ini merupakan pelestarian budaya. Apabila sastra lisan terus untuk dijaga, maka pelestarian budaya akan semakin melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Semende. Rumusan masalah: bagaimana peranan sastra lisan Semende sebagai transformasi simbol pendidikan berkarakter budaya daerah? Tujuan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan sastra lisan Semende sebagai transformasi simbol pendidikan berkarakter budaya. Metode digunakan adalah metode deskriptif. Duja mengenai kandungan sastra lisan dibagi menjadi 3, yaitu jenis cerita, ungkapan seremonial, ungkapan ritual. Sependapat dengan Duja Sediawati menyatakan bahwa sastra lisan terdapat berbagai cerita yang dicerminkan secara lisan, misalnya genealogis, mitos, legenda, dongeng, dan cerita kepahlawanan. Dalam pandangan Thomson, cakupan sastra lisan meliputi adanya kesaksian lisan yang mengungkapkan masa lalu. Dalam kaitan tersebut, unsur kesejaraan memang menjadi aspek utama untuk mensuri kebenaran sastra lisan tersebut. Tidak hanya sebagai napas tilas, unsur yang juga dianggap sebagai penting ialah kesaksian sejarah. Kesaksian tersebut bisa dilihat dari masyarakat setempat atau komunitas yang masih mempertahankan sastra lisan. Dengan demikian, keberadaan sastra lisan dianggap sah. Sastra lisan juga sebagai peranan dalam adat dan juga sebagai hukum. Dalam sastra lisan, masyarakat Semende, adat istiadat dipegang secara teguh, dan sebagai sastra lisan ini berperan sebagai hukum yuridis untuk masyarakat Semende. Saya akan menceritakan tentang asal mula Maksumai. Sebelum saya akan menceritakan bahwa asal mula Maksumai ini merupakan kreasi dari simbol alam, simbol yang diciptakan Tuhan yang transformasi menjadi simbol-simbol manusia melalui sastra lisan. Berikut cerita asal mula Maksumai. Maksumai ini ceritanya ada jemula banyak tertipu. Akibatnya dikecati. Kelepusannya dia melarikan diri, masuk tengah hutan. Lah jauh masuk hutan, ada mengundangnya menyerupai manusia. Diajakinya lah kula-kule sampai dia kebingungan, tak balik, dia tahu lagi jalan balik. Terus sampailah dia ke gunung, makanannya teluk semut. Makanya main lagi di Semende dindak dan jema keluar maghrib atau siang malam, takut diajak Maksumai ke gunung. Ini masih dapat terjadi. Asal mulai Maksumai merupakan sastra lisan Semende sekaligus sastra lisan yang masih berkembang dan dilestarikan di Semende. Keberadaan asal mula Maksumai dapat disejajarkan dengan keberadaan seni tradisional Semende yang berkembang hingga saat ini. Dalam asal mula Maksumai terdapat beragam simbol konstitutif atau simbol kepercayaan, simbol kognitif atau simbol yang menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat setempat, simbol etis atau simbol yang menggambarkan nilai-nilai moral, simbol ekspresif atau simbol yang mengungkapkan perasaan sebagian masyarakat setempat, dan simbol estetik atau simbol hasil konkretisasi dari imajinasi dan intuisi penciptanya. Untuk mengakhiri, saya akan
Berpantun Ari Semende. Batang kandis tengah laman, layang-layang inggap di batu, cerita hadis ngapirman, gawe kasemayang 5 waktu. Artinya, batang kandis di tengah halaman, layang-layang hinggap di batu, cerita hadis dengan firman, kerjakan sembahyang 5 waktu. Saya ucapkan terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.